Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majlis Zikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu tentang qasidah Al-Hamziyah milik sahabat yang mulia, yaitu Hasan bin Sabit. Sebelumnya sudah saya bahas tentang prolog dari muqaddimah ini, yaitu muqaddimah At-Talaliyah, muqaddimah Al-Ghazaliyah, dan muqaddimah Al-Khamriyah. Di mana Hasan bin Sabit mengingatkan tempat-tempat seperti Zatul Asabi' atau Al-Jiwa atau Al-Adra, ini nama sebuah tempat di wilayah Syam pada zaman pemerintahan Al-Ghassanah, dan mengingatkan perempuan yang namanya Sya'sya, di mana tempat tersebut yang merupakan perkampungan Bani Hashas sekarang kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian dia memasuki prolog yang disebut dengan Al-Khamriyah, yaitu menyebutkan jenis khamr yang namanya sabi'ah. Sabi'ah ini jenis khamr yang bercampur dengan madu dan air, sehingga aromanya seperti aroma buah apel. Wa nasrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan ma yunahdihunal liqa'u. Ketika kami meminum jenis sabi'ah ini, khamr yang bercampurkan madu dan air, fatatrukuna mulukan, maka kami terasa menjadi seorang raja, wa usdan, dan menjadi seorang sayyid. Ketika berhadapan dengan musuh-musuh kami. Artinya khamr ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga timbul rasa percaya diri dan keberanian ketika menghadapi musuh-musuhnya. Hal ini sangat wajar dalam syair-syair zaman jahiliyah yang didahului oleh muqaddimah, yaitu Talaliyah, Al-Ghazaliyah, dan Al-Khamriyah. Hasan bin Sabit menggunakan muqaddimah ini ketika dia masih zaman jahiliyah. Nah, ketika beliau sudah masuk Islam, sama sekali Hasan bin Sabit tidak pernah satu teguk pun meminum khamr. Nah, baru disambungkan kepada tema utama, yaitu pada masa zaman Islam. Itu tema tentang pembelaan dan sikap keberanian umat Islam suatu saat akan bisa menyerang atau menaklukkan kota Mekah. Ini syair ini muncul ketika belum terjadinya Fathu Mekah. Tema utama yaitu dari bait adimna khailana illam tarauha tusirun naq'a mau'iduha kada'u. Adimna khailana ini merupakan bentuk qasam, sama seperti perkataan ma nafa'ani mali illam unfiqhu ilaik. Harta saya tidak akan bermanfaat sama sekali kalau saya tidak menafkahkannya untuk kamu. Jadi kuda-kuda kami ini tidak akan ada manfaatnya kalau tidak turun menyerang kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini terjadi sebelum Fathu Mekah. Maka adimna khailana illam tarauha. Kuda-kuda kami akan hilang, tidak ada manfaatnya illam tarauha. Ketika atau jika kalian melihat kuda-kuda kami turun dari perbukitan Mekah, yaitu lembah Kada, di mana kuda-kuda kami ini mengeluarkan debu, tusirun naq'a. An-naq'a ayil ghubar, tusirun naq'a, yang menimbulkan ghubar, yaitu debu-debu yang berhamburan di atas angin ketika kuda kami turun dari mau'iduhal kada, yaitu dari pegunungan Kada, perbukitan yang ada di Mekah. Nanti kuda-kuda kami dari Madinah akan menyerang Mekah, muncul dari perbukitan Kada, sehingga kuda kami mengeluarkan debu yang berhamburan di atas udara. Ini kasidah ini merupakan bentuk peringatan kepada kaum Quraisy.
Karena kaum Quraisy telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait selanjutnya, yubarinal a'innata mus'idatin. Kuda-kuda kami ini datang dari lembah atau perbukitan Kada, lari dengan cepat seperti mereka itu berlomba-lomba sampai ke tempat tujuan. Sehingga kuda kami mus'idatin seperti terbang, ala aktafihal asalud dhama'u, di mana di punggung atau di belakang leher kuda-kuda kami membawa asal di sini artinya adalah tombak. Az-dhama yaitu tombak yang haus darah. Jadi kuda kami berlomba-lomba lari menyerang kota Mekah, di mana di belakangnya membawa tumbak-tumbak yang haus darah. Tadallu jiyaduna mutamaddiratin. Jiyaduna artinya adalah khuyuluna, kuda-kuda sama. Tadallu jiyaduna mutamattiratin, dan kuda-kuda kami saking cepatnya lari seperti terbang sehingga datang seperti mutamattiratin, seperti hujan yang datang begitu tiba-tiba, hujan yang sangat deras. Tadallu jiyaduna mutamattiratin yulattimuhunna bil khumurin nisa, sehingga nanti penduduk Mekah terutama perempuan ini yulattimuhunna bil khumurin nisa, mengusir kuda-kuda kami dengan kerudung-kerudung mereka. Maka ini terjadi ketika Fathu Mekah, di mana orang-orang kafir Quraisy tidak ada perlawanan sama sekali. Justru yang ada adalah perempuan-perempuan Quraisy menghalau kuda-kuda umat Islam ketika memasuki Mekah dengan kerudung-kerudung mereka. Nabi melihat pemandangan ini. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit dalam bait-baitnya tadi. Tadallu jiyaduna mutamattiratin yulattimuhunna bil khumurin nisa. Ketika kuda kita menyerang seperti hujan yang deras, kemudian lelaki-lelaki penduduk Mekah tidak bisa menghadapinya, yang terjadi adalah yulattimuhunna bil khumurin nisa, perempuan-perempuan dengan kerudungnya memukul-mukul, mengusir kuda-kuda kami supaya tidak memasuki Mekah. Ini pemandangan yang artinya kekalahan bagi penduduk Mekah sendiri ketika umat Islam memasuki kota Mekah. Kemudian bait selanjutnya, fa imma tu'ridu an na'tamarna wa kanal fathu wan kasyafal ghita'u. Kalau kalian akan menghalangi serangan kami, maka kami akan melakukan umrah, menjalankan ibadah umrah. Wa kanal fathu, dan kami akan menaklukkan kota Mekah, wan kasyafal ghita', dan terbukalah semua tabir. Ini belum terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, tapi Hasan bin Sabit sudah menyebutkan dalam bait-bait syairnya. Wa illa lijiladi yaumin. Kalau tidak lijiladi yaumin, maka akan terjadi peperangan. Yu'inullahu fihi mayyasha, dan Allah akan menolong orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait selanjutnya, wa Jibrilu Rasulullahi fina wa ruhul qudsi laisa lahu kafa'u. Hasan bin Sabit menyebutkan dalam qasidahnya bahwa kami dibantu, dibela oleh malaikat Jibril, yaitu Ruhul Qudus. Wa ruhul qudsi laisa lahu kafa, laisa lahu mathil, laisa lahu nadhir, yang tidak ada bandingannya. Kemudian bait selanjutnya, wa qala Allah qad arsaltu 'abdan yaqulul haqqa inna fa'al bala. Allah telah mengutus seorang hamba yang selalu mengatakan kebenaran. Inna fa'al bala. Bala di sini yaitu al-ikhtibar, orang yang menyampaikan berita informasi tentang al-khair dan tentang asyar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyampaikan al-haq, kebenaran. Syahidtu bihi faqumu saddiquhu. Saya menyaksikan sendiri sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berimanlah kepada beliau. Fakultum, namun kalian mengatakan
la nasha'u wala nusaddiqu wala nasha'. Syahidtu bihi faqumu saddiquhu faqultum la naqumu wala nasha'. Namun kalian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bait selanjutnya, faqala Allahu qad sayyartu jundan. Allah mengatakan bahwa Allah telah mengirim pasukan bala tentara, yaitu humul ansaru urdatuhal liqa, yaitu orang-orang ansar. Urdatul liqa, urda yakni himmah, himmatuhal liqa, di mana keinginan mereka orang-orang ansar adalah al-liqa, yaitu berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Lana fi kulli yaumin min ma'addin, kami selalu memiliki hari-hari perselisihan. Lana maksudnya al-ansar, ya ma'syarul ansar, yaitu orang-orang Qahtan dari keturunan daerah Yaman. Lana fi kulli yaumin min ma'addin, kami selalu berselisih dengan Ma'addin. Ma'ad yani Ma'ad bin Adnan, yaitu perselisihan antara Qahtaniyin di Yaman melahirkan orang-orang Ansar, yaitu dari suku Khazraj dan suku Aus. Lana fi kulli yaumin min ma'addin, yang selalu berselisih dengan orang-orang Adnaniyin. Qahtaniyin di selatan, yaitu di Yaman, Adnaniyin yaitu di Hijaz. Ini selalu banyak sekali perselisihan dalam sejarah-sejarah mereka. Lana fi kulli yaumin min ma'addin sibabun. Sibabun itu hinaan, sibabun au qitalun atau peperangan, au hijaun atau ejekan. Jadi mereka sejarahnya dari dulu antara orang-orang Qahtaniyin di Yaman yaitu Khazraj dan Aus, yaitu orang-orang Ansor yang sekarang menjadi orang-orang Ansor pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berselisih dengan kafir Quraisy, yaitu keturunan dari Adnaniyin. Lana fi kulli yaumin min ma'addin sibabun aw qitalun aw hija. Fanahkumu bil qawafi man hajana wa nadribu hina yakhtalitud dima. Maka barang siapa yang mengledek, menghina dengan syair-syairnya, maka kami akan balas dengan syair-syair pula. Wa nahkumu bil qawafi man hajana wa nadribu, atau kalau perlu kita akan berperang hina yakhtalitud dima, ketika darah saling bercucuran, yaitu menggambarkan peristiwa peperangan. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah maudhu' utama, isi utama dari qasidah Al-Hamziyah milik Hasan bin Sabit. Sangat terlihat jelas bagaimana dalam istilah-istilah atau kosakata yang dipilih oleh Hasan bin Sabit dalam muqaddimah yang beliau tulis ketika pada zaman jahiliyah dibandingkan dengan tema utama yang beliau tulis, beliau sampaikan, beliau senandungkan ketika beliau masuk agama Islam, yaitu banyak istilah-istilah Al-Quran dan istilah-istilah ajaran-ajaran Islam seperti wa Jibrilullah, menyebutkan malaikat Jibril, wa Ruhul Qudus, menyebutkan Ruhul Qudus, bahwa kami akan dibela oleh malaikat Jibril, dan menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyampaikan kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.